Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Persepuluhan dan Kasih Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 42. Yesus bersabda, "Kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hukum yang menyatakan demikian: mata malas mata. Norma ini didasarkan atas hitung-hitungan antar manusia. Jika saya melakukan demikian, saya layak mendapatkan demikian. Dalam bahasa Latin, pemikiran ini disebut do ut des. Apakah pemikiran ini salah? Tentu saja tidak. Di dalam kitab suci pun dituliskan demikian: orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya, atau yang tidak bekerja janganlah ia makan. Pemikiran ini dominan dimiliki anak-anak kecil. Kadang salah orang tuanya juga yang mengatakan demikian. Kalau kamu mau belajar, nanti ibu belikan kue. Atau jika kamu juara kelas, ayah akan ajak kamu berlibur ke Bali. Mentalitas ini umum di antara para buruh dan anak-anak. Walaupun tidak salah, tetapi mentalitas hitung-hitungan ini menunjukkan kedangkalan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Tidak adakah motivasi lain yang menjadi dasar dari tindakan seseorang selain mendapatkan balas jasa? Karena mentalitas inilah Yesus pernah mengkritik orang Farisi yang berdoa di pinggir jalan atau menaburkan abu di tubuhnya sebagai tanda ia sedang berpuasa. Sabda Yesus, mereka sudah mendapatkan upahnya. Saudara-saudari terkasih, memang demikianlah mentalitas orang Yahudi pada zaman Yesus. Mereka menuntut balas atas apa yang sudah dilakukannya. Bukankah ini pula mentalitas kita pada zaman sekarang? Menuntut imbal jasa atas perbuatan kita. Di dalam dunia keagamaan ada pemikiran tentang pahala. Kalau aku berbuat baik, akan masuk ke surga. Kalau aku membela nama Tuhan, akan diberi hidup yang makmur. Kalau aku banyak berdoa, jalanku ke surga akan menjadi lancar. Tambahkanlah sendiri rumusan-rumusan tersebut, seolah-olah kita itu manusia yang penting dan berjasa sehingga layak diberi hadiah oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu berhutang kepada kita. Benarkah demikian? Bahwa keberadaan Tuhan itu hanya menjadi akibat dari tindakan manusia? Bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi kehendaknya sendiri?
hanya manusia yang hidup berdasarkan imbal jasa saja yang berpikiran demikian. Hidup manusia tidak sepadan dengan kasih Tuhan. Justru karena kasih Tuhan itulah manusia sanggup menjalani hidupnya. Saudara-saudari terkasih, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Yesus menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Saudara-saudari terkasih, balas jasa atau upah memang ciri karakter seorang manusia. Sementara belas kasih, murah hati, mengampuni, berbagi, berkorban adalah ciri Allah. Seorang manusia yang dekat dengan Allah akan mengajar dirinya agar semakin menyerupai Allah. Di dalam kitab suci dituliskan demikian, kita sudah menerima dengan cuma-cuma dari kemurahan hati Allah. Sudah selayaknya lah kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan dengan cuma-cuma pula. Berbagai sifat Allah diteladan orang-orang kudus di dalam gereja Katolik. Santo Stefanus meninggal sebagai martir pertama. Santo Martinus membagikan jubahnya kepada pengemis yang kedinginan. Santa Litwina menyerahkan rasa sakit yang dideritanya selama hidupnya. Santo Fransiskus Xaverius menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Santa Agnes dan Santa Agatha mempertahankan kemurnian dirinya. Santo Yohanes Don Bosco yang memperhatikan kaum muda. Santa Teresa Kalkuta yang mengurus para gelandangan. Santo Fransiskus Assisi yang meninggalkan harta bendanya. Apa yang hendak di-sharingkan para kudus? Mereka mengajak kita manusia berdarah daging ini untuk meninggalkan kelemahan manusiawi kita yang berhitung atas segala sesuatu. Mereka mengajak kita untuk memakai sifat-sifat Allah. Dengan demikian, kita semakin pantas menjadi citra Allah dan anak-anak Allah. Marilah kita belajar dari para kudus yang menjadi nama baptis kita.
sifat Allah yang mana yang mereka jiwai dan menjadi keutamaan kerohanian mereka. Apakah kita masih berhitung ketika membagikan sesuatu kepada orang lain? Apakah kita masih berhitung kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau selalu memberi kami dengan murah hati. Bukan hanya cukup bagi hidup kami sehari-hari, bahkan Engkau memberi kami berlimpah-limpah. Kami akan selalu mengingat kemurahhatian-Mu itu dengan juga bermurah hati kepada orang lain. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.